Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope that wherever you are in good kind of happy situation. So, sebelum kita mulai pembahasan kali ini, saya harap kalian semuanya yang di rumah dalam keadaan sehat, keluarga juga, dan tetap semangat untuk belajar. Nah, today's discussion we will learn about apa? Ada yang tahu? Nah, ini dia. Expression of invitation. Jadi ada yang tahu apa saja ekspresi-ekspresi yang mungkin eh, digunakan oleh seseorang untuk membuat undangan. Ada yang tahu? Ya? No? Okay. Let's discuss about it. Nah, making invitation yaitu sebuah ungkapan atau ekspresi yang digunakan untuk mengajak atau mengundang seseorang untuk datang ke suatu tempat atau ketika ada seseorang yang meminta orang lain untuk melakukan sesuatu untuknya. Nah, dan ada beberapa submateri yang akan kita pelajari. Yang pertama, making invitation, bagaimana kita mengajak atau membuat sebuah undangan untuk orang lain. Nah, yang kedua, accepting invitation. Bagaimana ketika kita sudah diajak itu, kita mau menerima itu, kita menggunakan ekspresi yang seperti apa? Ekspresi yang bagaimana? Nah, kalimat-kalimat yang seperti apa? Kemudian yang ketiga, declining invitation. Kadang juga kita diajak seseorang itu karena berbenturan dengan hal lain, jadi kita tidak bisa mengikuti atau menerima. Jadi ekspresi apa yang bagaimana yang digunakan untuk menolak sebuah undangan. Nah, yang terakhir adalah tentang contohnya, contoh-contoh dalam dialog, dalam uh, invitation card, dan lain sebagainya. Nah, apa namanya, seseorang itu mengundang orang lain, itu biasanya ada beberapa situasi. Ada situasi formal dan juga kadang informal. Nah, ada beberapa eh, ekspresi atau kalimat yang digunakan. Untuk yang pertama, ini silakan dibaca ini yang making invitation. Kalimat-kalimat ini seperti would you like to bla 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 bla. I would very happy if bla 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 bla. We would be delighted if you bla 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 bla. Would you care to bla 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 bla. Dan lain sebagainya itu yang nah itu pada intinya tuh mengajak seseorang, mengundang seseorang dalam bahasa yang formal. Bahasa apa namanya undangan formalnya digunakan kapan? Nah, sewaktu ingin mengadakan rapat sebuah perusahaan yang mengundang karyawannya untuk misalnya rapat bulanan atau gimana gitu. Nah, kemudian apa namanya untuk yang menerima ajakannya, undangannya seperti apa? Ya ini seperti yang di kolom kedua, accepting invitation. That's very kind of you. Would like very much to what a delightful idea with the greatest pleasure. Thank you very much for inviting me dan lain sebagainya. Nah, how if we want to declining the invitation, ini kita bisa gunakan yang di kolom terakhir nih. I'm very sorry, I think I can. I'd like to, but. Nah, di sini indikasi kata but ini menandakan dia itu sedang tidak bisa menghadiri undangan atau ajakan seseorang. I'm afraid I've already promised. Nah, dia takut udah punya janji. Jadi, ini yang di kolom terakhir bisa kalian gunakan untuk menolak sebuah undangan. Nah, how if ini dalam situasi formal, gimana ya? Ya ini, seperti yang di kolom-kolom ini. Why don't you come to blah 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 blah? Like to come and join us for blah 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 blah. Shall we come to your birthday party? You must come to my welcome party or yang lain-lain juga bisa ya. Nah, how to accepting it? Seperti yang di kolom kedua ini juga bisa ya. I would, I will, that will be very nice. Okay, I will be there. I'd like
love to come. Pokoknya kalau yang informal ini biasanya itu ditujukan kepada teman sebaya atau orang terdekat. Nah, seperti itu. Nah, apa namanya? Biasanya juga yang digunakan itu kalimatnya itu kalimat yang langsung, nggak yang resmi begitu ya. Untuk menolaknya juga ini kan seperti ini. Eh, Maaf ya itu saya typo. Sorry, I can't do, but I don't I don't think I can. Wish I could, but ya, but lagi. But ini menandakan dia tidak bisa. Sorry, I'm very busy. Sorry, maybe next time. Thank you, but I can't. Sorry, I don't think I can make it. I'm sorry, I can't make it. Nah, sampai saat ini paham ya kalian ya? Apa namanya, dalam mengajak seseorang dalam formal dan informal mungkin agak berbeda sedikit dalam penyampaian, tapi maksud yang disampaikan itu sebenarnya sama. Bagaimana membuat undangan, bagaimana menerima undangan tersebut, atau bagaimana cara menolaknya. So here we go about the example in dialogue. For the first dialogue, okay, I will read it for you. Hi, Fania. Hi, Gary is coming. No, I just want to say something. I'm going to go home quickly. Okay, Carrie, why do you come to my house? Nah, ini yang saya beri warna biru. Ini merupakan expressing making invitation. I want to tell you that I will be hold a birthday party tomorrow. I hope you could join us. I hope you could join us. Nah, kalimat ini sebuah penekanan di mana dia ingin mengundang seseorang, mengundang si Vania. Nah, tetapi yang di bawahnya ini Fania menjawab, unfortunately I cannot carry, my mom is sick. Dia ini sedang melakukan declining invitation. Dia sedang menolak karena ibunya sakit. So I have to take care of her now. Oh, I'm sorry to hear that. I hope your mother will get better very soon. Okay, thank you, Gary. Next, for the next dialogue. Hi, Febri. I've looked for you in your class, but you was not there. Oh, yes, I've sitting there. Sorry. Oh, yes, I sitting here in canteen enjoying my lunch. What's that? Nah, si Kim yang berwarna biru ini juga sedang melakukan making invitation. I and my friends will hold a friendly football match in school field in Sunday. I wish you could join with our team. I wish you could join with our team. Nah, ini sebuah kalimat yang menandakan dia sedang mengundang atau mengajak si Febri untuk bermain bola. Apa namanya? Tapi yang Febri ini dia menjawabnya dengan okay, I'd love to come. That will be very interesting. Nah, dia sedang melakukan accepting invitation. Yes, of course. Please be around school at Sunday on 3 p.m. Hey, thanks for inviting me. Nah, ini diperjelas lagi dengan Febri yang mengatakan telah diundang oleh Kim. And then, the next, I will show you the example of the invitation card. Beberapa contoh-contoh yang biasanya sebuah undangan tertulis di beberapa tempat. Misalnya seperti yang pertama ini, di gambar pertama ini, sebuah tim lunch. Jadi kayak undangan makan untuk teman rekan kerja atau siapa ini ya di berbagai tempat di berbagai ranah. Teman sekelas ingin membuat undangan makan. Nah, atau yang ini yang di sampingnya ini adalah sebuah invitation card untuk apa namanya mengundang rapat atau pertemuan seperti itu. Jadi biasanya di invitasi, nah itu sudah pasti ada. Atau contoh lainnya ada seperti undangan ulang tahun atau summer party. Nah, biasanya seperti kalian juga kan kalau misalnya teman atau kakak kelas, adik kelas mengadakan sebuah pesta ulang tahun, pasti ada kayak kartu undangan gitu kan, seperti yang di gambar ini. Join us for, nah kan biasanya memang seperti ini formatnya. Jadi kapan, hari apa, kemudian jam berapa, kemudian kemudian juga di mana.
ini acaranya siapa gitu, pasti ada. Nah, jadi saya rasa akan sangat mudah sekali memahami materi ini karena secara tidak langsung undangan ini sudah kita temui di kehidupan sehari-hari kita, in our daily activity. Entah itu undangan ulang tahun, entah ketika kita sedang mengobrol di kantin kemudian kita ajak kembali ke kelas atau bagaimana, sangat sering sekali dan sangat apa namanya kita temunya itu di kehidupan sehari-hari dan mungkin tanpa sadar kita sedang melakukannya setiap hari seperti itu. Jadi I think that's all for today. Thank you for your nice attention. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.